Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurita. Saya ketua dari kelompok 3 kelas 2 DINF, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa. Sebelumnya izin memperkenalkan dari kelompok 3 terlebih dahulu, yaitu Siti Fatimah, Yus Firdaus, Vivin Hartati, Wahyu Swito, dan Ihya Amal Nabah. Kelompok 3 akan menjelaskan strategi algoritma non-preemptive untuk memenuhi tugas kuliah sistem operasi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Darif MKom selaku dosen mata kuliah sistem operasi Universitas Bina Bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan strategi penjadwalan algoritma non-preemptive? Yaitu salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state, yang kedua dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Dan di sini kelompok 3 selanjutnya akan membahas soal-soal dari penjadwalan algoritma non-preemptive yang akan dibahas oleh rekan anggota lain kelompok 3. Nama saya Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan soal algoritma FIFO. Nomor 1, terlebih dahulu kita cari mulai eksekusi diawali dari 0 ditambah 3. 13 itu dari 3 ditambah 10 sampai ke proses terakhir. Selanjutnya kita cari selesai eksekusi, yaitu dengan rumus mulai tambah lama eksekusi. Contohnya 0 ditambah 3, 3 ditambah 10. Kemudian terakhir kita cari TA dengan rumus selesai eksekusi min total waktu tiba. Contohnya 13 min 10 tambah 1 sama dengan 12. 17 min 1 tambah 2 sama dengan 14. Rata-rata waktu tanggapnya cukup besar, yaitu 12,2 milidetik. Waktu tunggu untuk P1 0, P2 3, P3 13, P4 17, P5 22. Dan rata-rata waktu tunggu 0 ditambah 3 ditambah 13 tambah 17 tambah 22, 5 sama dengan 11 milidetik. Dan turn off tim waktu penyelesaiannya P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 13, P3 sama dengan 17, P4 22, P5 30. Dalam waktu rata-rata turn off R0 3 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 22 ditambah 30 sama dengan 17 milidetik. Algoritma FIFO, first in first out. Algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana. Prinsip dari algoritma ini adalah seperti prinsip antrian atau antrian tak berprioritas. Jadi halaman yang masuk lebih dahulu maka akan keluar lebih dahulu juga. Algoritma ini menggunakan struktur data stack. Jadi untuk apa sih ini rumus ya? Selesai eksekusi sama dengan mulai eksekusi plus lama eksekusi. Contoh, misalkan dari angkanya 0 tambah 3 sama dengan
3 dan seterusnya. 3 tambah 10 sama dengan sekian. Oke, next. TA atau disebut juga ini apa namanya tadi? Oh, turn on. Turn on. TA, semangat dari selesai eksekusi min total waktu tiba. Jadi selesai eksekusi min waktu tiba. Dari angkanya 13 min 0 dan seterusnya. 17 min 0, 3 min 0, 22 min 0, seperti itu. Nah, rata-rata waktu tanggap cukup besar yaitu 17 mili-detik. Waktu tunggu untuk P1 sama dengan 0. P2 sama dengan 3. P3 sama dengan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yus Firdaus, kelas 2D INF. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan menghitung algoritma SJF, yaitu cara menghitung selesai eksekusi sama TA. Dimana cara menghitung selesai eksekusi ini yaitu dengan cara menambahkan mulai eksekusi ditambah lama eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya menghitung TA, dimana TA ini cara menghitungnya yaitu dengan cara mengurangi selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, maka hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Hartati. Saya akan menjelaskan algoritma SJF. Nama proses kenapa di sini tidak berurutan karena dimulai dari yang terkecil. Karena ini algoritma SJF beda dengan algoritma FIFO. Mulai eksekusinya pertama kali kita dapatkan dari waktu tiba yaitu 0. Itu emang baru 2 ditambah 0. Terus 6 itu dari 2 ditambah 4. Selesai eksekusi, mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Contoh, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dari mana? Dari selesai eksekusi. TA selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Contoh, 2 dikurang 0 sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi jumlah rata-rata 104. Rata-ratanya yaitu 14,8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang algoritma HRN. Di sini kita sudah mendapatkan soal dengan proses P1 sampai dengan P7 dengan waktu tiba dan lama eksekusi yang sudah diketahui. Dari soal ini yang dikerjakan pertama kali adalah job yang pertama kali tiba, yaitu P1. Kita akan memulai eksekusi dari waktu tiba yang pertama kali tiba yaitu 0 dan menyelesaikan eksekusi dengan rumus lama eksekusi ditambah eksekusi, yaitu 4 ditambah 0 sama dengan 4, dengan TA dengan rumus selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, yaitu 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Maka P1 selesai dieksekusi dengan 4 mili-detik. Maka tabel rasio penalti ke 1 adalah di
sini kita akan mencari waktu sia-sia terlebih dahulu dengan rumus selesai eksekusi dikurangi waktu tiba dari soal yang slide sebelumnya, yaitu selesai eksekusinya kita mendapatkan hasil 4 dengan waktu tiba 0, 2, 3, 4, 4, 5, dan 6. Maka waktu sia-sia yang kita dapatkan yaitu 2, 1, 0, 0, min 1, min 2. Maka kita akan menghitung rasio penalti dengan rumus waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dari soal dibagi lama eksekusi dari soal juga. Maka kita akan mendapatkan tabel rasio penalti seperti ini. Tinggal dimasukkan saja nilainya. Rasio penalti ke 1 tertinggi adalah P2. Maka proses yang selanjutnya dieksekusi adalah P2. P2 dengan waktu tiba 2 dan lama eksekusi 2. Ini kita dapatkan dari soal yang tadi, yang slide sebelumnya. Maka kita akan memulai eksekusinya. Dengan P1 tadi kita mendapatkan mulai eksekusinya 0. Maka kita akan menambahkan dengan lama eksekusi, yaitu 0 ditambah 4, maka hasilnya kita akan memulai eksekusi dengan 4. Maka kita akan menyelesaikan eksekusinya dengan rumus seperti tadi, yaitu lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, yaitu 2 ditambah 6, yaitu 2 ditambah 4, maka hasilnya akan 6. Dan kita sudah tahu rumus mencari turnaround time-nya, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba sama dengan 4. Proses P2 selesai dieksekusi dengan 6 mili detik. Maka tabel rasio kedua yaitu kita lihat seperti ini. Cara mencarinya kita sama seperti tadi, yaitu rumus waktu sia-sia adalah selesai eksekusi dikurangi waktu tiba dari soal. Maka kita akan mendapatkan waktu sia-sia dengan 3, 2, 2, 1, 0. Dan kita akan mendapatkan tabel rasio penalti dengan rumus waktu sia-sia ditambah lama eksekusi ditambah lama eksekusi juga. Waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi juga, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan rasio penalti kedua tertinggi adalah P3, yaitu 1,75. Maka proses selanjutnya dieksekusi adalah P3 dengan mencari rumus sebelumnya yang sudah saya jelaskan sampai proses itu berakhir, yaitu kita sudah tahu cara menghitung mulai eksekusi, selesai eksekusi, TA-nya, dan waktu sia-sia serta rasio penaltinya. Maka proses P3 selesai dieksekusi dengan 10 mili detik. Maka tabel rasio penalti ketiganya bisa dilihat di sini. Kita akan mendapatkan seperti ini. Dan rasio penalti ketiga tertinggi adalah P6 2,25. Maka proses yang selanjutnya dieksekusi adalah P4. P4 selesai dieksekusi dengan 15 mili detik. Maka rasio penalti tertinggi adalah P6 35. Maka proses yang selanjutnya dieksekusi adalah P5. Proses P5 dieksekusi dengan 23 mili detik. Maka tabel rasio penalti kelimanya adalah 5,5 dan 5,25. Dengan rumus kita akan memulai eksekusi terlebih dahulu, lalu kita menyelesaikan eksekusi, kemudian kita turun around time-nya atau TA-nya, lalu kita mencari waktu sia-sia, kemudian kita akan menemukan rasio penaltinya.
Rasio penalti kelima tertinggi adalah P6 yaitu 5,5. Maka proses yang selanjutnya dieksekusi adalah P6 dan P7. Ini ya, P6 dan P7. Akan tetapi jika sudah mengetahui 3 rasio penalti tertinggi, maka selebihnya akan sama. Jadi rasio penalti dari keseluruhan yang tertinggi yaitu P6, 5,5. Dan hasil akhir dari algoritma HRN kita lihat seperti ini. Kita akan memulai eksekusi dengan rumus waktu tiba ditambah lama eksekusi, atau dengan lama eksekusi sebelumnya ditambah eksekusi yang baru saja datang. Kita akan menemukan mulai eksekusi dan menyelesaikan eksekusi dengan rumus lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita mencari TA-nya dengan rumus selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Maka kita akan jumlahkan yaitu 92, kemudian kita bagi dengan jumlah proses yaitu ada 7. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok 3. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.